kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat, dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apa. Wah! Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Tak ngerti kok. Laskar Pelangi. Bukan main sebuah film nasional yang mampu go internasional. Laskar Pelangi, mahakarya hebat dari anak bangsa. Sukses film tersebut salah satunya didukung oleh si empunya cerita. Siapakah dia? Andre Hirata. Dan film tersebut adalah cuplikan hidup dari si empunya cerita tersebut. Andre Hirata dilahirkan di Bangka Belitung pada tahun 1967 dari keluarga sederhana, masuk kategori tidak mampu. Dan kalau kalian lihat bagaimana sekolahnya, amat sangat memprihatinkan. Atapnya demikian berlubang-lubang, dindingnya menggunakan anyaman bambu, serba terbatas dan amat terbatas. Tapi dengan keterbatasan yang sedemikian rupa, ternyata si Andre kecil memiliki obsesi atas inspirasi gurunya. Dia pengen pergi ke Perancis, pengen belajar di Perancis, di Sorbonne University. Sesuatu hal yang mungkin biasa kalau Andre Hirata dari keluarga mampu, dari keluarga kaya raya, kapanpun dia mau tinggal berangkat. Tapi dengan keterbatasan yang semacam itu, dia mencanangkan cita-cita bisa pergi ke Perancis adalah sesuatu yang kadang tidak masuk akal. Sesuatu yang mungkin orang melihatnya akan mentertawakan. Namun, dengan perencanaan karir yang matang, kalau itu sudah menjadi kemauan, sudah menjadi keinginan, sudah menjadi tekadnya, apapun bisa dilakukan. Dan terbukti. Nah, kenapa bisa semacam itu? Semua ini tak lebih dan tak bukan karena perencanaan karir yang telah dibuat. Andre Hirata punya cita-cita, punya obsesi, punya keinginan, dirancang dengan langkah-langkah yang tepat, perencanaan yang bagus, semua bisa tercapai. Dengan rencana karir yang bagus, sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, dan itu terbukti. Oke, kali ini Pak Yudi akan mencoba membahas terkait dengan rencana karir. Apa itu rencana karir? Rencana karir adalah proses identifikasi, eksplorasi, hingga usaha dan upaya dalam meraih karir masa depan. Dan bagi pelajar, rencana karir amat sangat penting sekali, karena dengan rencana karir kita akan bisa tahu tujuan belajar kita. Kita akan bisa paham kenapa kita belajar. Rencana karir tidak akan lepas dari pemilihan program studi atau jurusan sebagai kelanjutan pendidikannya. Nah, kenapa kita harus membuat rencana karir? Oke, dengan rencana karir kita bisa membuat suatu tujuan. Tujuannya kemana? Bagaimana cara menjangkaunya? Berapa biaya dibutuhkan? Berapa waktu yang diperlukan dan sebagainya. Sebagai contoh, kalian tahu kota Jogja? Dari rumah kalian kalau ke Jogja sebaiknya naik apa? Sebaiknya jam berapa? Berapa lama waktu dibutuhkan? Berapa biaya diperlukan? Nah, dengan perencanaan yang matang, perencanaan yang bagus, maka semua itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Sementara kalau tidak dilakukan secara terencana, bisa saja dari rumah kalian mau ke Jogja, pergi dulu ke Semarang, dari Semarang naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta pindah lagi ke Singapura, dari Singapura ke New York, dari New York baru ke Jogja. Tentu perencanaan yang tidak matang. Kalau memang tujuannya ke Jogja dari rumah kalian, ya yang paling efektif, paling efisien mungkin kalau seperti saya di Magelang ke Jogja, ya naik sepeda motor lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Atau kalau nggak punya sepeda motor, yang naik angkutan umum, naik bis dari Magelang langsung ke Jogja.
Kemudian waktunya bisa diperhitungkan sehingga kita bisa menjangkau, oh kira-kira saya akan sampai Jogja jam sekian. Kira-kira biaya yang saya butuhkan sekian, akan semakin efektif, semakin efisien, semakin murah, dan semakin mudah. Itulah gambaran kenapa kita harus membuat rencana karir dengan yang sebaik-baiknya. Oke, kembali pada rencana karir yang berikutnya adalah bagaimana sih cara membuat rencana karir? Oke, ada 5 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah identifikasi diri. Pahami kelebihan dan kekurangan kamu. Pahami bakat, minat, tapi juga sesuatu yang tidak menjadi bidang kamu. Tidak hanya secara subjektif menilai diri kita sendiri. Misalnya, saya senang melukis. Lukisan saya ternyata tidak pernah menang lomba, tidak pernah ada pujian dari orang lain. Artinya, ya saya baru sebatas senang, tapi untuk prestasi di bidang lukis ternyata kurang, perlu ditingkatkan. Nah, ini identifikasi diri. Jadi pahami dulu semua apa-apa kelebihan kamu, apa-apa kekurangan kamu, baik menurut diri kamu, menurut orang lain, dan sebagainya. Bisa juga kalian menggunakan jasa profesional, yakni psikolog. Lakukan tes bakat dan minat, maka akan terlihat kecenderungan kamu sebagai di mana kelebihan kamu. Apakah unggul di bidang verbalnya, apakah unggul di bidang spatialnya, apakah unggul di bidang matematikanya, unggul di bidang kinetisnya. Nah, akan terlihat kalau menggunakan tes dari jasa psikolog, sehingga kamu bisa mudah, oh iya saya keunggulan saya ada di sini, prospek yang paling memungkinkan saya untuk melanjutkan studi ambil prodi ini, sehingga karir saya jelas. Nah, itu jadi pertama identifikasi diri, lakukan pendalaman tentang diri kita, apa kelebihan, apa kekurangan. Dengan bermodalkan kelebihan dan kekurangan tersebut, selanjutnya kita buat perencanaan. Tahap kedua dalam membuat rencana karir adalah eksplorasi. Kita eksplorasi, saya kelebihannya adalah menggambar. Bagaimana saya bisa berprestasi di bidang menggambar? Bagaimana menggambar, melukis bisa menjadi menjadi sumber kehidupan saya kelak nantinya. Oh, di ITB ada Fakultas Desain FDRS ya, Fakultas Desain dan Seni Rupa. Di sana diajarkan bagaimana kita hidup sebagai seniman, bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita di bidang seni, lukis, patung, desain grafis, dan lain sebagainya. Nah, kembangkan di situ, eksplorasi. Ternyata di ITB tingkat persaingannya tidak semudah mengambil perguruan tinggi lain. Ya, kalian rencanakan dari awal, mulai belajar apa sih kalau untuk masuk di ITB FDRS itu apa yang harus dipersiapkan. Tesnya apa saja, harus dikuasai betul-betul. Oh iya, bisa melalui jalur SNPTN, nilainya bagaimana, lihat perkembangannya. Oh, nilai saya kok masih kurang bagus, kejar. Kemudian portofolionya bagaimana, lihat dari tahun ke tahun portofolio. Dan ingat ya, kalian mengambil program studi desain bidang seni atau bidang olahraga harus melampirkan portofolio. Nah, portofolio diikuti terus, dikembangkan. Eksplorasi, saya pengen berkembang tidak hanya sebagai seniman biasa, tapi seniman yang berkelas, yang didasari oleh latar belakang pendidikan yang sesuai. Nah, eksplorasi. Oh iya, yang bagus di ITB. Oh iya, yang bagus di ISI. Oh iya, yang bagus di mana? Di perguruan tinggi mana? Kejar. Lakukan persiapan diri agar bisa masuk di perguruan tinggi tersebut. Bagaimana caranya? Ya, itulah yang harus kalian lakukan. Kalau perlu harus les, kalau perlu harus kursus, kalau perlu harus ikut bimbingan belajar. Itulah strategi kita bisa meraih yang kita inginkan. Oke, tahapan ketiga adalah menyusun rencana. Setelah kita paham kelebihan kekurangan kita paham kira-kira karir apa yang akan kita arah, maka kita buat rencana. Oh iya, saya sekarang kelas 10. Saya akan saya kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP saya pengen menjadi dokter. Maka kalau pengen menjadi dokter, saya harus masuk
SMA-nya bagian IPA, jurusan IPA. Jurusan IPA untuk masuk fakultas kedokteran dimanapun perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, tingkat persaingannya berat sekali. Butuh nilai yang super, butuh kemampuan kalau tes harus dapat peroleh nilai yang terbaik. Bagaimana caranya? Ya, belajar setekun mungkin, belajar segiat mungkin. Kalau perlu ikut bimbingan belajar, sehingga kita bisa masuk fakultas kedokteran. Dan ingat juga, fakultas kedokteran dari segi pembiayaannya relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, kecuali kalau kalian bisa masuk di fakultas kedokteran di perguruan tinggi negeri melalui jalur, kalau dulu namanya bidik misi, kalau sekarang KIP kuliah, itu relatif murah, kemudian juga relatif mudah. Tapi untuk bisa meraih itu tentu bagaimana caranya bisa diterima di fakultas kedokteran. Kalau seandainya Anda dari keluarga level menengah ke atas, ya perhitungkan. Kenapa? Di fakultas kedokteran pembiayaannya cukup mahal. Kalau kalian lihat UKT, uang kuliah tunggal, itu relatif di atas dari yang lain-lainnya. Apalagi kalau kalian masuknya lewat jalur ujian mandiri, apalagi kalau kalian masuk lewat jalur internasional. Tentu beban pembiayaannya berat. Mampu enggak keluarga kalian membiayai? Jangan-jangan di tengah perjalanan kemampuan ekonomi tidak memungkinkan untuk menyelesaikan studi. Tentu juga hambatan, tantangan yang harus dihadapi. Oh iya, saya harus dapat KIP kuliah. Nah, bagaimana caranya? Kalian eksplorasi, kalian susun rencana. Yang keempat adalah realisasi. Lakukan semua itu setelah disusun, identifikasi diri, lakukan eksplorasi, menyusun rencana, harus dilakukan. Setiap kali merasa capek, merasa lelah, harus selalu ingat kembali. Oh iya, kalau saya terlena, maka tidak akan tercapai cita-cita saya. Oh ya, kalau saya terlalu santai, maka kemungkinan kesempatan saya, peluang saya akan hilang karena saya kalah bersaing. Dia harus direalisasikan, diupayakan, diusahakan. Jangan sampai patah semangat. Setiap waktu, setiap saat kalian baca apa yang sudah kalian identifikasi, kalian rencanakan. Nah, itu harus kalian selalu upayakan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah evaluasi. Setiap waktu, setiap saat, misalnya semester 1 kelas 10 nilainya ada yang kurang memuaskan, semester 2-nya harus kejar ditingkatkan. Usahakan nilai semester 1 ke semester 2 ada peningkatan, ke semester 3 ada peningkatan. Jadi gradasinya meningkat. Jangan fluktuatif. Kalau fluktuatif biasanya kesempatan lewat jalur SNPTN itu akan kecil. Tapi kalau kalian nilainya kok fluktuasinya meningkat, gradasinya meningkat, kesempatan jalur SNPTN bisa bagus. Nah, kalau misalnya ada penurunan, ya harus diupayakan. Oh ya, saya evaluasi kenapa? Karena saya kemarin terlalu banyak sibuk dengan kegiatan kesiswaan, sehingga konsentrasi saya buyar. Tahu semacam itu, dievaluasi semacam itu, maka usahakan kegiatan kesiswaannya dikurangi. Kemudian kegiatan akademiknya ditingkatkan. Nah, evaluasi semacam itu harus kalian lakukan. Oke ya? Itu barangkali cara membuat merencanakan karir. Yang pertama identifikasi diri, kemudian eksplorasi, kemudian susun rencana, realisasikan, lakukan evaluasi secara periodik. Dengan cara semacam itu, kalian akan mudah dalam meraih karir kalian. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu baik, hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.